Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Zotero. Zotero adalah aplikasi gratis yang memungkinkan kamu mengelola sumber referensi seperti kutipan, bibliografi, dan referensi. Kamu dapat mengumpulkan, mengatur, mengutip, dan berbagi informasi untuk penelitian, menemukan konten dari halaman web, dan menyimpannya sebagai perpustakaan digital pribadi, dan secara otomatis mengindeks teks lengkap dari koleksi yang kamu miliki atau tambahan ke dalam Zotero. Zotero juga yaitu salah satu referensi manager yang dapat digunakan secara gratis untuk memudahkan penulis untuk mengelola sumber-sumber referensi yang dimiliki sebagai acuan dalam penulisan rujukan. Zotero yang disebut sebagai Zotero adalah alat manajemen referensi yang mudah digunakan dan dapat diakses yang membantu kamu dalam penelitian pribadi dan membantu kamu mengumpulkan, mengatur, mengutip, dan berbagi informasi yang kamu gunakan untuk penelitian kamu. Zotero sangat berfungsi untuk kamu mencari referensi dari basis data penelitian, katalog perpustakaan, dan web. Fungsi utama Zotero: 1. Mengumpulkan dan menyimpan referensi. 2. Mengelompokkan dan mencari referensi. 3. Membuat daftar pustaka dan kutipan. 4. Mendukung berbagai biaya kutipan, APA, MLA, Chicago, dan lain-lain. Integrasi dengan berbagai perangkat lunak penulisan Word, Google Docs, LibreOffice. Web ini sangat berguna untuk kalangan mahasiswa, peneliti, juga begitu penulis akademik. Terima kasih. Halo semuanya, jadi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendownload aplikasi Zotero. Yang pertama-tama kalian pergi ke Google, terus kalian ketik zotero.org, terus kalian pencet yang paling atas, dan akan tampilan seperti Your Personal Research Assistant. Kalian pencet download, terus pencet Zotero 7 for Windows, kalian install. Setelah mendownload Zotero 7 for Windows, kalian pencet yang di sebelahnya, Zotero Connector. Setelah itu, kalian download dan siap digunakan. Terima kasih. Mari kita masuk ke bab 5, yaitu menggunakan Zotero dengan Word. 5.5 Integrasi Zotero dengan Microsoft Word. Langkah pertama, jika ingin melakukan integrasi Zotero dengan Microsoft Word, dapat mengaktifkan dengan membuka aplikasi desktop Zotero dan memilih Edit, lalu Preferensi. Lalu yang kedua, Anda dapat memilih jendela preferensi, pilih tab kutip, lalu pilih tab pengelolaan kata. Lalu yang kedua, Anda dapat memilih jendela preferensi, pilih tab kutip, lalu pilih tab pengelolaan kata. Dan setelah selesai, add-on akan diinstal ke Word. Lalu langkah keempat, pada saat Anda membuka Word, Anda akan melihat tab Zotero baru di bagian atas dokumen Word Anda. Mari kita masuk ke 5.2, menulis daftar pustaka secara otomatis dengan Zotero. Panduan menulis daftar pustaka dengan mudah dengan Zotero akan memudahkan penulis dalam menulis naskah. Zotero Bib adalah sebuah website yang dapat membantu penulis dalam membuat daftar pustaka secara instan dari perangkat komputer dan lain-lain tanpa membuat akun atau menginstal perangkat lunak apapun secara gratis. Berikut yaitu cara menggunakan Zotero BIB. Langkah pertama, Anda dapat mengeklik https://zbib.org pada halaman pencarian website di browser Anda. Langkah kedua, masukkan URL, ISBN, DOI, PMID, ASXIV, ID, atau judul referensi pada kolom pencarian. Lalu yang ketiga yaitu klik kutip. Catatan, jika terjadi error, penulis dapat menambahkan referensi secara manual. Klik manual entry, kemudian isi data referensi.
Langkah keempat, pastikan jenis daftar pustaka berupa American Physiological Association 7TH Edition. Kemudian ulangi langkah 1 hingga 3 hingga penulis telah memasukkan seluruh referensi yang digunakan pada naskah. Langkah kelima, Anda dapat mengeklik salin ke papan klip. Lalu langkah ke-6, salin pada kolom daftar pustaka naskah Anda. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat grup di Zotero. Jadi caranya yaitu kita pilih menu grup, lalu pilih create new group, dan ketik nama untuk grup yang akan kita buat. Yang pertama yaitu ada keanggotaan publik terbuka. Jadi halaman grup ini bersifat publik dan siapapun yang ingin bergabung dapat langsung bergabung. Yang kedua yaitu keanggotaan publik tertutup. Jadi siapapun dapat melihat halaman grup, tetapi satu-satunya cara untuk bergabung dengan grup adalah melalui undangan atau dengan minta undangan. Yang ketiga yaitu grup pribadi. Jadi hanya anggota grup dan pengguna yang diundang untuk bergabung dalam grup yang dapat melihat halaman grup. Lalu kita klik create group. Selanjutnya ini ada tampilan grup yang sudah tadi kita pilih. Selanjutnya yaitu ada pilihan siapa saja yang dapat melihat perpustakaan. Yang pertama itu seluruh orang di dalam internet. Yang kedua yaitu hanya orang yang berada di dalam grup. Kita bisa memilih siapa yang dapat mengedit dan menambah di dalam perpustakaan. Yang pertama yaitu semua anggota grup, yang kedua yaitu hanya admin saja. Selanjutnya kita bisa memilih untuk file editingnya. Yang pertama yaitu kita bisa memilih semua member, yang kedua hanya admin saja atau tidak keduanya. Langsung pilih save settings. Ini adalah tampilan setelah kita membuat grup. Jika kita ingin menambahkan member ke dalam grup, kita klik Send More Invitation. Kita bisa menambahkan anggota dengan memasukkan email orang yang akan kita invite ke dalam grup. Lalu kita klik Invite Member. Jika kita ingin mengundang lebih banyak member ke dalam grup, kita bisa klik Send More Invitation seperti cara yang pertama. Kita bisa menambahkan deskripsi grup dan juga profile image grup. Jika kita ingin menghapus grup, kita klik Delete Group. Tips dan trik menggunakan Zotero. Optimalkan penggunaan Zotero. Dalam proses penggunaannya, aplikasi Zotero sendiri sangat mudah dipergunakan, dikarenakan dalam pengumpulan referensi yang dibutuhkan hanya menggunakan fitur klik. Terlebih lagi dalam proses pencarian dengan browser yang dapat memudahkan kita dalam mendokumentasikan dan ebiografikan langsung dari laman website dan jurnal yang kita inginkan. Ada beberapa cara yang dibutuhkan agar penggunaan Zotero dapat maksimal, yaitu yang pertama, pengaturan awal. Perbarui aplikasi ke versi terbaru, atur gaya kutipan dan bahasa, serta hubungkan dengan akun Zotero online. Yang kedua, penulisan. Gunakan Zotero untuk menyisipkan literatur otomatis, pilih gaya kutipan, dan buat daftar pustaka dengan mudah. Yang ketiga, penggabungan. Buat grup untuk berbagi literatur, aktifkan akses editing, dan gunakan fitur diskusi untuk kolaborasi. Yang keempat, ekstensi. Gunakan Zotero Connector, Zotero Word, dan Zotfile untuk memudahkan penggunaan referensi dan file. Menghindari kesalahan umumnya, yang pertama, kesalahan pengaturan, gaya kutipan salah, sinkronisasi tidak aktif, bahasa tidak sesuai, atau aplikasi tidak diperbarui. Yang kedua, kesalahan pengolahan referensi duplikat, tag tidak seragam, informasi tidak lengkap, referensi terhapus, atau data tidak terbackup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Velarosi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu mengelola koleksi dan folder. Yang pertama di sini yaitu ada membuat koleksi baru. Di mana dalam membuat koleksi baru di sini ada langkah-langkahnya, yaitu langkah pertama, jika ingin mengatur
pustaka Jotero menggunakan koleksi untuk membuat koleksi baru, yaitu berada di sudut kiri pada Jotero, seperti pada gambar di atas ini. Dan langkah yang kedua yaitu masukkan nama untuk koleksi yang dibuat. Dan nama koleksi yang sudah dibuat dapat diubah atau diganti melalui menu klik kanan, seperti yang ada gambar di atas ini. Dan yang langkah ketiga, jika membuat sub koleksi dengan menggunakan menu tarik turun, yaitu dengan mengklik kanan pada koleksi yang diinginkan dan memilih sub koleksi baru. Dan di sini juga tentang penjelasan sub koleksi baru, yang dimana sumber yang disimpan di dalam sub koleksi tidak akan secara otomatis diduplikasi. Dan di sini kita harus mempertimbangkan untuk menggunakan sub koleksi untuk membagi sumber berdasarkan topik, fase penelitian, bagian dokumen yang sedang ditulis. Tujuannya yaitu agar lebih mudah menemukan sumber dalam literatur yang sedang dikumpulkan. Yang langkah keempat yaitu cara menyalin item ke dalam koleksi, misalnya subkoleksi, dengan memilih item sebanyak yang ingin disalin, setelah itu menyeret dan meletakkannya ke koleksi lain, yang dimana tertera pada gambar di atas ini. Menggunakan tag dan filter. Tag adalah subjek, yang dimana karakterisasinya terperinci suatu item. Di sini ada berbagai fitur dari tag, yaitu yang pertama tag otomatis. Di saat item tersimpan di perpustakaan Jotero, tag terkadang secara otomatis ditambahkan ke item. Misalnya seperti katalog pustaka Opage yang menyediakan judul subjek untuk catatannya yang tersimpan sebagai tag Jotero. Tag otomatis ini tersendiri berfungsi dengan tag yang ditambahkan manual. Hanya saja tag ini ditandai dengan ikon merah di tab teks sebelah kanan pada tabel Jotero. Tambah tag ke dalam item. Menambahkan tag ke item, kita harus memilih item di panel tengah Jotero. Lalu klik tab tag di panel sebelah kanan, dan di sini juga dapat mengganti nama tag dengan cara diklik kembali tag yang sudah jadi dan tinggal mengganti nama baru, dan juga dapat menghapus tag dengan mengklik tombol minus setelah tag sudah ditambahkan. Dan yang ketiga yaitu pemilih tag. Pemilih tag ini terletak pada bagian panel Jotero di sebelah kiri. Dalam pemilih ini terdapat semua tag yang sudah disimpan di dalam item, dan untuk menampilkan semua tag yang sudah ada di pustaka dapat dilihat dengan cara mengklik tombol multiwarna di sudut kanan bawah pilihan tag dan pilihan semua tag di pustaka ini. Sekian, terima kasih. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial atau cara menambahkan referensi secara manual ke Zotero. Nah, cara yang pertama, buka aplikasi Zotero, klik logo file atau icon yang itu. Nah, kalian pilih mau referensi apa. Kalau sudah, kemudian kalian isi kolom yang di kanan sesuai yang kalian inginkan. Nah, kalau sudah, Zotero akan menyimpan rekaman tersebut secara otomatis. Nah, yang kedua, cara menambahkan referensi secara otomatis di Zotero. Nah, pertama kalian buka Google. Misalnya kita ambil contoh di OneSearch ya. Kita ketik OneSearch. Kemudian nah, yang paling atas. Nah, di sini setelah kalian mau mencari referensi apa, misalnya saya manajemen, tentang manajemen. Nah, kalau sudah tinggal kalian pilih mau yang mana. Kemudian diklik kanan. Habis itu simpan, ada pilihan simpan ke Zotero. Nah, kalian pilih mau ke file yang mana. Kalau sudah, kita lihat ke Zotero-nya. Nah, nanti secara otomatis akan tersimpan di Zotero ya. Nah, yang terakhir, cara mengimpor referensi dari file. Pertama,
kita klik menu file yang di pojok kiri atas. Nah, habis itu pilih yang impor. Nah, kalian ikuti saja. Kemudian pilih file yang kalian inginkan. Tinggal tunggu. Nah, kalau sudah, nanti secara otomatis akan muncul di menu situ ya. Nah, sekian tutorial dari saya. Di sini kesimpulannya adalah Zotero merupakan program pengolahan situasi, kutipan, referensi, adalah aplikasi gratis yang berbasis open source, bisa dipasang di komputer apapun, Windows, Linux, bahkan Mac OS sekalipun. Pentingnya Zotero memungkinkan sama penggunanya untuk saling bertukar, menggabung, atau saling tambah, dan mengurangi situasi penelitian. Zotero juga memberikan edukasi juga pada pencari data, bagaimana mencari data secara efisien, pengelolaan situasi yang tertata dalam sebuah repositori juga akan membantu meningkatkan kualitas penelitian. Oke, itulah presentasi dari kelompok 9. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.